Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita bersyukur masih dapat berjumpa kembali di channel Jalan Surga ini, tentunya dengan masih diberikan kesehatan baik secara lahir maupun batin, dan semua kenikmatan serta karunia-Nya tak kurang dari suatu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Tak lupa juga seperti biasanya, sebelum kursi dilanjutkan, untuk terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyampaikan salawat dan salam tentunya hanya kepada beliau, junjungan kita baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang mana sama-sama kita ketahui berkat beliaulah kita semuanya, khususnya umat muslim dimanapun saja berada, telah dikeluarkan dari alam kegelapan dan telah menuju alam nur atau cahaya seperti apa yang kita rasakan saat ini. Amin, amin ya robbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah. Baiklah kaum muslimin rahimatullah, sahabat jalan surga dimanapun saja berada yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan kali ini akan Gusli bahas adalah temanya tentang seputar surah Yasin. Mungkin tidak asing lagi saudaraku dengan namanya surah Yasin ya. Ini sering, terutama di daerah saat ini yang masih mempertahankan tradisinya, itu biasanya setiap malam Jumat mengadakan acara katanya yasinan secara bergilir, dari rumah ke rumah secara bergilir ya, seperti arisan. Alhamdulillah kalau tradisi itu masih dipertahankan, dan biasanya yasin atau tahlil ini sering digunakan juga pada dalam acara-acara tertentu, khususnya untuk kita semuanya umat muslim. Nah, itu tidak asing lagi. Ada satu hal yang menarik di sini, dari rahasia 3 ayat surat Yasin, pengabul hajat super cepat dan sebagai pembuka pintu surga untuk kita di kemudian hari. Ini yang akan menarik kita saudaraku, ceritanya. Jadi bisa dipahami, bisa didengarkan hingga selesai. Semoga ini bisa menjadikan sedikit tambahan ilmu untuk saudaraku semuanya. Yang mana perlu saudaraku ketahui, hikmah dari surat Yasin itu sendiri sangatlah agung, sangat mulia, dan sangat besar saudaraku. Sebab kenapa? Karena surat Yasin ini sendiri terdiri dari jumlahnya 83 ayat. Dan kemudian dari 83 ayat ini, yang 80 ini nanti dibagi 4. Nah, artinya yang 80 dibagi 4, kemudian yang 3-nya nanti kita bahas di belakangan ya. Jadi 20, kalau 80 ayat dibagi 4 berarti per satunya kebagian 20 ya. 20 ayat yang pertama. Nah, ini khususnya bagi yang biasa atau suka membaca surah Yasin, perlu diperhatikan. 20 ayat yang pertama ini bisa membantu atau menghilangkan segala kesulitan ketika di dunia. Kesulitan dalam bentuk apapun saudaraku, baik secara perekonomian, rumah tangga, bisnis, sakit penyakit dan sebagainya ya. Artinya 20 ayat yang pertama itu menghilangkan segala kesulitan ketika di dunia. Itulah manfaatnya. Orang yang suka membaca surah Yasin akan selalu diberikan kebahagiaan dalam hidupnya ya. Diberikan pula kelapangan hatinya dan diluaskan hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Nah, ini dari 80 dibagi 4 untuk yang pertama. Kemudian saudaraku, untuk 20 ayat yang kedua atau yang berikutnya, tidak ada siksa kubur dan tidak ada pertanyaan kubur. Nah, ini yang luar biasa saudaraku. Lalu kemudian yang ketiga atau yang berikutnya, kelak bangun dari kubur. Di saat terbangun dari kubur di padang mahsyar, maka secara otomatis atau secara langsung akan mendapatkan payung yang lebih istimewanya lagi, bukan pada saat kita di dunia seperti kita di dunia,
kalau kita lah yang memegang payungnya, saudaraku. Kalau kita di dunia nih, kita kepanasan, kehujanan, pasti kita mencari payung dan kita yang memegang payung tersebut untuk berlindung. Nah, di sini berbeda versinya. Kita akan mendapatkan payung di saat ketika kita terbangun dari kubur. Nah, di pada masa nanti akan mendapatkan hak yang istimewa. Jadi bukan kita megang payung, tapi di sini payunglah yang akan bergerak dengan sendirinya, mengikuti kita dengan sendirinya kemanapun kita berjalan. Subhanallah. Nah, kemudian saudaraku, untuk yang keempat atau yang terakhir nih, di saat kita kalau mau ke surga, malaikat yang dari surga menyebut kita itu akan menggunakan seragam. Artinya apa? Artinya mendapatkan jemputan khusus bagi orang-orang yang suka membaca surah Yasin. Nah, ini mendapatkan prioritas, hak istimewa atas apa yang pernah kita lakukan selama di dunia. Sampai kita mau ke surga pun dijemput oleh malaikat, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, dengan menggunakan pakaian seragam. Artinya orangnya dikhususkan yang akan diantarkan menuju ke surga. Nah, ini sangat menarik, saudaraku. Baiklah kaum muslimin rahimatullah, sahabat jalan surga yang dirahmati Allah. Nah, kemudian kalau kita hitung dari 83 ayat itu terbagi 4, yang 80, 20, 20, 20 dan 20, genaplah sudah 80. Kemudian yang tinggal mana, Gus? Kemudian untuk yang ketiga, ayat berikutnya memiliki 3 makna, saudaraku. Memiliki 3 makna sendiri-sendiri. Yang pertama, insya Allah akan menjadikan barokah atau keberkahan. Yang kedua menjadi rahmat untuk kita, dan yang ketiga akan menjadikan syafaat untuk kita semuanya bagi siapapun yang biasa mengamalkan membaca surah Yasin ini. Jadi begitu sangat agung dan mulianya dibalik keagungan surah Yasin ini, saudaraku. Selain bisa untuk mempercepat proses terkabulnya hajat kita, akan memberikan kemudahan dalam segala urusan kita di dunia, akan memudahkan proses bangkitnya kita dari dalam kubur nanti, dan akan mengantarkan kita ke pintu surga pada kemudian hari kelak. Amin. Minimal, walaupun tidak bisa setiap malam kita baca surah Yasin, sedikit saran dari Gusli, tidak ada salahnya, tidak ada ruginya. Lakukan membaca surah Yasin, dirutinkan setiap malam Jumat. Syukur-syukur setiap malam, saudaraku, itu akan lebih bagus lagi hasilnya. Kalau pada sesi yang sebelumnya, ya, pada konten-konten yang sebelumnya Gusli membahas pada ayat 82, pada ayat sekian itu untuk hajat dan sebagainya. Yang ini yang Gusli jelaskan versinya berbeda. 83 ayat kita kupas bahas habis. Dari 80 ayat kita bagi 4, itulah diantaranya yang terjadi, dan sisanya masih 3 ayat, yaitu untuk 3 ayat berikutnya memiliki 3 makna sendiri. Yang pertama itu tadi bisa menjadikan barokah, yang kedua menjadikan rahmat, dan yang ketiga akan menjadikan syafaat untuk yang membacanya itu sendiri. Nah, artinya ini hal yang sangat luar biasa dan menarik, saudaraku. Sudah sah, sedikit pemahaman singkat ini Gusli berharap bisa bermanfaat untuk saudaraku semuanya dan bisa diamalkan secara rutin. Jangan pernah untuk meninggalkan namanya surah Yasin, karena begitu agungnya, begitu banyak manfaatnya terkandung dalam surah Yasin ini, yang mungkin selama ini kita hanya berpikir kalau surah Yasin ini hanya biasa-biasa saja. Sebenarnya sangat luar biasa, saudaraku. Baiklah kaum muslimin rahimatullah, sama jalan surga yang dirahmati Allah. Gusli rasa cukupkan sampai di sini dulu pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan jika ada salah dalam penyampaian dalam ucapan, karena pada hakikatnya kita sebagai manusia tentunya tidak akan pernah luput dari namanya khilaf dan salah, karena kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala semata. Dan tak lupa juga Gusli ucapkan ribuan terima kasih untuk saudaraku semuanya dimanapun saja berada yang telah menyempatkan waktu menyimak video dan audio ini hingga selesai. Semoga ini bisa bermanfaat. Di akhir kata Gusli akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.